Salam Mangrover. Semangat, Mike Rover. Halo Kak Afriza. Halo, Selamat Pres. malam ya, selamat malam jam 7 waktu Indonesia bagian tengah. Halo, Ya, apa kabar betul. Kak Afriza? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Kamu gimana kabarnya, Pres? Alhamdulillah luar biasa juga. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai hari ini. Dan senang lah bisa ketemu Kak Afriza ya, walaupun via Zoom, tapi kita bisa ngobrol juga di sini, silaturahmi, kemanjangan umur seperti itu Kak. Ya, Kalau boleh tahu Kak betul. Afriza di mana nih Kak? Sekarang lagi di Perancak. Nama desanya Perancak, Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Oke, ini habis pulang ini ya, pulang kantor ya. Oh, kebetulan kita selama PPKM kan WFH. Jadi ini ya tadi sore ada olahraga-olahraga aja, terus pulang mandi langsung ke sini. Ini lagi di kantor sih kebetulan. Oh, ini di kantor malah ini. Soalnya settingnya lebih enak aja kalau Zoom di kantor. Bisa dibuka tutup kantornya ya berarti. Iya, kalau di sini sih alhamdulillah nggak ada pembatasan untuk kita mau ke kantor jam berapa aja boleh. Kalau boleh tahu Kak, kalau nggak salah kan sebelum ini kan saya kan sempat ngulik juga kan. Kak Hmm. Afriza ini di Balai Riset dan Observasi Laut ya. Iya betul, Balai Kelautan. Riset dan Observasi Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wih, keren. Ngapain aja Kak di sana Kak? Oke, jadi kalau di Balai Riset dan Observasi Laut ini kebetulan kita adalah unit pelaksana teknis di bawah Pusat Riset Kelautan. Jadi di atasnya lagi eselon satunya Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau kegiatan tupoksinya sih kalau di BROL ya, kalau dulu sih namanya BPOL, sekarang ganti jadi BROL. Salah satu tupoksinya adalah melakukan riset di bidang fisika, kemudian kimia, juga penginderaan jauh ke lautan, gitu, dan oceanografi. Wih, kelautan banget ini ya. Itu tugas pokoknya, tapi kalau saya bukan di bidang akademisnya, malah sekarang kerjanya di bidang yang lebih passionate dibanding dari akademisnya. Akademisnya Nah, nggak agak sedikit terabaikan. nah ini nih yang menarik Kak. Kalau Kak Afriza ini lagi istilahnya punya eh, kerja di KKP ya tadi ya. Ya, betul. Tapi bisa nge-branding dirinya sebagai ini yang seru nih, Sebagai seorang apa? MC ya. Ya, Kalau betul. betul seperti itu Kak. Betul banget. Nggak salah lagi. Karena relate juga sih sama pekerjaan. Jadi aku di BROL sebagai tim di unit pelayanan teknis. Jadi pekerjaanku banyak di bidang kehumasan. Salah satunya adalah mengelola layanan kehumasan dan juga menjadi MC juga di kantor. Masih aktif sampai sekarang Kak MC-nya. Masih banget dong. Tapi kayaknya di luar kantor pun banyak ya jobnya ya. Iya, alhamdulillah. Jadi istilahnya di kantor juga pekerjaannya relate dengan side job. Jadi aku side job sebagai freelancer MC untuk kegiatan, misalnya kegiatan entertainment atau wedding ataupun juga acara corporate lainnya. Jadi kadang kalau kerja kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu biasanya ngisi dengan ada tawaran beberapa MC di beberapa lokasi gitu. Berarti ini ada upcoming eventnya dan setelah ini Nah, setelah ini ada wedding sih. Oh wedding enggak, ya. wedding sama nanti ada acara launching di launching apa? Launching minuman gitu minggu ini. Di situ udah bisa offline berarti ya Kak kegiatannya. Kalau kegiatan di sini beberapa ada yang offline, beberapa ada yang online. Tapi Hmm. kalau di sini memang meskipun PPKM, tapi beberapa kegiatan tetap berjalan dengan prokes yang ketat dan juga audiens yang terbatas. Gitu. Boleh tahu sedikit nggak kalau misalkan MC itu sebenarnya persiapannya apa aja sih Kak sebelum Oke, sebelum sebelum hari H nih? Tapi kan oke, beda-beda ya kan ada MC yang memang formal, ada yang semi formal, ada yang non ya, formal gitu. oke. Itu yang paling Jadi seru buat Kak Afriza itu yang mana nih? Yang paling excited yang banget? paling excited banget semuanya sih punya keunikan masing-masing ya. Jadi kalau dibicara bicara mengenai persiapan, paling cuma tahu briefing materinya apa aja, kemudian nanti cari tahu nyari tahu audiensnya siapa aja, kemudian durasinya, kemudian nanti
Ya paling penting sih itu briefing materinya. Sama paling persiapan kostum menyesuaikan dengan tema acara. Jadi aku mau kasih tahu juga perjalanan MC ini juga dulu berawal dari Kesemak di waktu kuliah. Iya. Jadi meskipun Gimana tuh ceritanya? jadi dulu waktu SMA aku juga pernah jadi penyiar radio di salah satu kecamatan terpencil sih. Tapi bakat itu terus terasah pas kuliah setelah masuk ke Kesemak. Jadi di Kesemak dulu aku juga jadi MC-nya Kesemak untuk acara MC, MR, kemudian acara seminar-seminar lainnya gitu. Terus pas tamat kuliah juga MC terus jalan acara entertain, acara corporate gitu. Nah, pas udah pindah ke Bali mulai merambah ke acara MC wedding. Oh, ini berarti dari dulu ya memang punya passion Jadi di dulu, MC ya. Pernah ya penyiar radio juga ya? pernah, tapi waktu SMA udah lama banget. Cuman sekitar 2 tahun. Waktu kuliah nggak nyoba lagi buat penyiar radio, Kak? Waktu kuliah dulu ada kendala. Jadi waktu kuliah dulu pernah ikut audisi di Pro Alma, tahu nggak yang radio kampus? Kamu tahu 99,7. Iya. Jadi waktu itu pernah daftar di UKM kan dulu Hmm. dulu namanya UKK sama UKM. Kalau UKK itu di fakultas di level jurusan gitu. Kalau yang UKM itu kan buat yang di kampus secara Universitas. ya universitas. Nah dulu pengennya daftar di UKM radio, tapi waktu itu nggak lolos seleksi gara-gara logatnya masih banyak logat daerah. Oh, Ya, jadi dulu yang dicari adalah announcer ataupun juga penyiar radio yang memang logatnya netral gitu. Mungkin kalau yang dari daerah kota-kota besar kayak di Jakarta, mungkin probabilitas untuk lolos audisinya dulu gede. Nah, kita yang dari daerah ini memang kadang logat daerah nggak bisa dihilangkan ya. Seiring berjalannya waktu dan jam terbang akhirnya bisa sedikit mengurangi logat daerahnya. Oh, oh gitu. Emang Kak Amanda asli mana sih, Kak? dari Sumatera Barat, Ranah Minang. Oh, malah Minang ya. Berarti apa namanya? Kalau nggak salah nih, eh, Kak Afriza ini juara MC Bahasa Indonesia dari Oh, LSPR ya, oh iya. London Itu School of Public Relations. oke. Itu gimana ceritanya, Kak? Oke, jadi dulu apa ya namanya? Kalau lomba-lomba itu aku jarang dengar lomba MC. Dulu aku taunya MC itu nggak diperlombakan. Orang kan taunya paling lomba jadi baca puisi, lomba nyanyi, lomba nari gitu kan. Nah, Hmm. semenjak pindah ke Bali, itu aku di Bali dari 2018, itu ternyata ada lomba MC. Nah, ini menarik nih gitu kan. Jadi sebagai newcomer di Bali, pengen cari link nih, pengen cari jaringan, pengen cari kenalan di dunia entertainmentnya nih gitu. Jadi dunia-dunia MC kan. Jadi kira waktu itu ada lomba MC dibuka untuk umum dan aku juga kaget sih kok oh ada ya lomba MC gitu. Nah, ini lomba MC-nya itu diadakan oleh Public Speaking Bali namanya. Jadi Public Speaking Bali ini salah satu komunitas yang isinya orang-orang yang punya passionate di bidang public speaking, MC, moderator, dan lain-lain. Jadi mereka adalah orang-orang yang ya penggawaannya sih orang-orang MC-MC yang udah punya nama lah di Bali untuk berbagai event gitu kan. Nah, mereka mengadakan lomba public speaking Bali ini mengadakan lomba MC dengan 3 kategori, lomba bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Bali. Nah, aku karena belum pernah nyoba lomba MC, kebetulan memang aku suka men-challenge diri ketika ikut lomba kan, mau itu lomba foto atau lomba apa gitu. Jadi sering-sering ikut aja buat cari tahu kemampuan diri sejauh mana. Terus ikut yang yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Akhirnya lolosnya di bahasa Indonesia dan akhirnya menang. Salah satu sponsornya dari Terus, LSPR gitu. oh, salah satu Ya, sponsornya LSPR itu tadi. iya betul sponsor utama. Dari kegiatan itu akhirnya ketemu banyak-banyak MC teman-teman dari RRI, terus teman-teman dari TVRI Bali, kemudian dari beberapa teman-teman yang ada punya apa namanya basic yang memang bekerja sebagai humas juga. Jadi circle Kom pertemanan per MC-nya jadi berkembang. Gitu. Nah sebenarnya waktu ikut lomba bukan cari menang ataupun cari hadiah ya, cuma pengen cari teman aja. relasi. Iya, cari channel gitu kan. Siapa tahu nanti
cocok, terus atau mereka lagi ada job tapi mereka nggak bisa ngisi, kita bisa jadi additionalnya. Tapi sebelum berarti eh, setelah pertama kali ke Bali itu sebenarnya ya Kak Afriza tuh buat relasi di per-MC-an atau dunia entertain tuh emang nol ya berarti ya. Mulai dari Ya, awal lagi ya. mulai dari awal lagi, bener. Kalau di Semarang kan udah punya teman-teman, udah punya dari production event gitu kan, atau dari event organizer gitu. Udah punya tahu relasi-relasi di corporate, relasi-relasi di acara-acara gigs gitu. Nah, kalau di Bali kebetulan punya relasinya hanya teman-teman kantor, jadi direkomendasiin sama orang-orang kantor gitu kan, ini ada nih. Terus relasi pertama ya menyasar ke Pemkab gitu, karena memang kan kita di pemerintahan ya, jadi ke teman-teman protokoler gitu. Terus akhirnya ya pinter-pinter karena memang anaknya easy going ya, jadi gampang dibawa kemana-mana. Jadi akhirnya ketemu, akhirnya alhamdulillah makin kesini udah makin kelihatan jalannya, dan makin mengimprove diri aja, skill biar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Berarti dulu di Semarang waktu kuliah berarti udah sempat nge-MC di acara-acara eksternal gitu ya Kak Afriza? Ya, mostly sih acaranya acara-acara kesemat dan relasi-relasi di Kebetulan. kesemat. Iya, karena kan Hmm. kalau kuliah dulu beban tugas, beban laporannya kan banyak banget. Jadi nggak bisa, maksudnya kayak waktu seminggu kadang kurang gitu untuk kegiatan kuliah itu rasanya kurang gitu. Jadi agak susah mengatur waktu buat side job juga. Akhirnya kalau untuk MC paling bisa mengandalkan acara-acara kesemat sama acara-acara relasi dari kesemat gitu. Sekalian ajang buat mengasah skill juga kalau untuk di dulu waktu zaman kuliah itu gitu. Makin ke sini ternyata passionnya makin terbangun, akhirnya pindah ke Bali selaras dengan pekerjaan utama, akhirnya sekarang membranding untuk ke arah yang lebih serius dan profesional lagi gitu. Keren-keren. Kak pernah ini nggak? Pernah Hmm, nyadar nggak di titik misalkan Kak Afriza baru nyadar kalau eh, aku nih bisa MC, aku nih punya kelebihan dari orang lain tuh titik baliknya kapan kalau boleh tahu? oke, Pernah kayak titik. kepikiran, "Tek, ini nih, Oke. ini gue banget nih gitu." Oh ya, pernah dong, pasti. Tentunya itu juga disadarin oleh teman-teman kesemat juga, gitu, teman-teman alumni. Jadi setelah lulus dari kuliah, aku kan sempat 4 tahunan itu masih di Ikamat, masih di Kiamat juga, masih di Kesemat lah istilahnya. Jadi beberapa teman-teman itu juga teman-teman yang satu kabinet gitu kan, Tanis, Faisal dan lain-lain, Ica, lain-lain gitu. Kadang banyak belajar dari mereka juga gitu. Kebetulan kehadiran mereka juga kadang jadi supporter juga gitu. Justru malah kadang nyadar, oh ya, gue kayaknya emang punya apa istilahnya, punya yang bisa diandelin itu di public speaking, MC, itu kadang juga tahu dari mereka gitu. Karena mostly banyak kegiatan-kegiatan itu memang aku pasti dari dulu itu dari awal pasti kebagian di seksi acara gitu. Selalu pasti jadi seksi acara, kalau nggak jadi MC-nya jadi yang lainnya, tapi tetap di bidang seksi acara gitu, hingga akhirnya pas udah tamat kuliah pun di ikamat pun kadang masih di sesi acara gitu. Jadi titik Oh, baliknya kadang memang disadarin oleh teman-teman gitu. Makanya kemarin pas ikut lomba MC juga itu jadi salah satu hal yang meyakinkan, melebih meyakinkan. Oke, gue bisa nih gitu. Kalau menang berarti emang emang ada sesuatu yang bisa dilihat sama orang lain. Kadang kan memang kita nggak sadar ya, nggak karena bisa kita lihat, kadang iya ya. ya kita kadang nggak nyadarin apa yang kita lakuin itu ternyata emang udah oke banget lah gitu. Justru kadang malah dari orang-orang sekitar kita yang bisa melihat itu gitu. Makanya kemarin pas menang lomba, oh menang nih gitu kan. Padahal itu nggak ada kenal siapa, maksudnya baru kenal orang-orangnya, baru kenal di acara itu doang gitu. Terus akhirnya ya itu jadi portfolio juga kan akhirnya. Jadi Hmm. pengalaman juga yang bisa diandalkan. Terus juga pas di pekerjaan juga gitu. Pas di pekerjaan apa yang bisa, maksudnya pasti kan kalau daftar pekerjaan gitu kan di interview juga kan. Kelebihan, kekurangan gitu ya. Pede aja gitu. Terus kemudian salah satu yang jadi titik balik juga kalau memang public speaking ataupun juga MC ini adalah hal yang bisa diandalkan dari diriku, adalah waktu dulu waktu presentasi penelitian. Jadi aku dulu S1 penelitiannya kebetulan di Jemberana juga. Jadi waktu dulu aku
menggandeng BROL tempat aku kerja sekarang untuk pengambilan data. Jadi Oh, tempat akhirnya, magang. iya, bukan magang sih, lebih ke penelitian. Jadi Oh, dulu penelitian ya. kalau di angkatan aku nggak ada magang. Jadi kita misalnya penelitian pengen skripsi, kita bisa bisa menggait instansi untuk pinjam lab atau pinjam alat gitu. Nah, kebetulan dulu waktu S1 aku pinjam lab di sini. Terus dapat masukan-masukan juga dari beberapa peneliti di sini. Nah, pas presentasi itu pas sesi diskusi tanya jawab itu juga hal pertama yang diutarakan oleh peneliti di sini yang sebagai pembimbing lapangan aku bukan masalah dengan data yang aku Isinya. dapat. Jadi pembuka diskusinya adalah kamu penyiar radio ya, gitu. Katanya, oh dulu pernah sih gitu. Kenapa gitu? Jadi tadi saya nonton presentasi kamu itu bukan lihat orang lagi presentasi, tapi kayak dengerin orang lagi menyiar radio gitu. Oh iya masa gitu kan? Jadi akhirnya oke, berarti ternyata ada sisi lain yang ternyata yang jarang kita lihat, ternyata dilihat orang lain dan itu patut bisa diasah untuk jadi potensi yang unggul. Ini aku dengerin suaranya Kak Afrizal ini enak loh suaranya. Alhamdulillah, begitu Pres. Jadi selain MC, Hmm? Kak Afrizal kan vokalis juga nih kalau nggak Iya, salah. iya Pernah dulu, pernah, rekaman kan dulu. pernah di Kesumat juga tuh, Kesumat Tustik. Kamu udah nonton belum video klipnya? Udah dong. Itu juga ada cerita menarik itu dari video itu. Gimana Kak? Gimana, Kak? Jadi gini, aku cerita ya. Jadi awal aku em, dulu sempat pernah merasa kayak salah salah jurusan. Aku aku jurusan ilmu kelautan program studi oceanografi angkatan 2010. Di semester pertama kuliah itu pressure-nya ngeri banget kan. Ospis, matematika dasar dan lain-lain gitu. Pokoknya tiap hari ada aja ketemu alumni angkatan sekian, ketemu alumni angkatan sekian gitu kan. Jadi kayak laporan ini, laporan itu. Jadi ketemu di Sudarto, ketemu di GSG gitu kan. Nah, jadi eh, merasa kayak dulu tuh kayaknya gue bukan cocok deh jadi nggak cocok deh jadi kuliah di kelautan gitu. Karena dulu sebenarnya pas SMA aku tuh pengen kuliah di ilmu komunikasi gitu. Terus Ilkom. akhirnya karena satu dan lain hal uh, nyemplunglah di laut dalam nih di ilmu kelautan Undip gitu kan nyemplung. Nah di semester satu itu udah merasa kayak aduh kayaknya harus udah nih udah ini bukan aku nih menyerah nih gitu kan. Udah sempat pengen menyerah. Terus ingat banget pas di semester satu sempat nelpon orang rumah sambil sedikit menangis bilang, Bu, aku udah nggak tahan kuliah di jurusan ini, gitu kan. Boleh nggak semester depan aku coba ikut SNMPTN untuk ambil jurusan yang lain, gitu. Aku pengen nyoba ke ilmu komunikasi, gitu. Tapi karena waktu itu jauh dari orang tua dan ibuku cuma bilang, kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Kamu kan yang memilih untuk kuliah dan kamu yang memilih jurusan ini gitu. Masa baru semester pertama udah ciut Ya gitu Kak. kan. Tapi aku merasa ini pressure-nya keras banget nih gitu kan. Jadi pengen pindah aja gitu kan. Karena dulu pengennya berkecimpung di dunia ilmu komunikasi karena udah punya basic pernah jadi penyiar radio itu kan. Terus akhirnya di semester satu udah nih galau kan, galau. Terus karena ibu bilang harus bertanggung jawab ya udah. Oke, akhirnya bersabar. Nah, pas di semester 2 itu kan udah mulai rekrutmen nih ke HKT. Kalau ke Semat kan bukanya di semester 2 nih gitu. Akhirnya coba mungkin biar nggak terlalu stres mikirin tugas dan kuliah, coba ikut organisasi gitu kan. Dulu kan ada expo tuh. Lihat nih banyak banget UKK-UKK. Akhirnya nemu ke Semat gitu kan. Ke Semat tertarik dulu karena pertama kali lihat itu tulisannya kok huruf besar huruf kecil gitu kan. Alay ini gitu kan. Dulu pokoknya begitu lihat pertama kali tulisan kesemat, kenapa sih huruf besar huruf kecil gitu. Terus akhirnya menggali info. Akhirnya pas open recruitment untuk KHKT, daftar dan akhirnya lolos. Nah dari situlah mulai merasa kuliah di kelautan nggak apa-apa, tapi ternyata passion yang pengen aku bangun di ilmu komunikasi juga tersalurkan akhirnya berkat di
Kesemat. Jadi aku dulu bergabung di Menkomsi, di Departemen Komsi. Devkomsi, ya di Devkomsi. Nah, akhirnya bisa nih stres dikit dengan tugas kuliah, ya udah main ke Kesemat, akhirnya bisa melatih passion juga sampai sekarang gitu. Jadi Terus, emang udah jalannya udah di situ gitu. Tuhan juga kayaknya langsung jawab, kamu nggak usah pindah jurusan deh, kamu tetap di kelautan, tapi ini kamu masuk ke Kesemat nih, caranya buat bisa passion kamu di ilmu komunikasi tetap terasah gitu. Jadi nggak jadi apa ya, istilah jadi praktisi ilmu komunikasi gitu. Gitu. gitu, keren. Kok nggak milih jadi penyanyi aja, kan suaranya bagus juga kalau nggak salah. Oke. Emang bagus sih, aku tadi lihat bagus kok. Ya, terus udah gitu di semester pertama, ya di tahun kedua itu ada lomba lomba presenter nih. Jadi namanya dulu Ilmu Komunikasi Undip itu ngadain acara namanya SCTV Goes to Campus gitu. Jadi Hmm. penyiar-penyiarnya SCTV datang roadshow ke kampus memberikan materi, ikut. Pokoknya dulu mainnya ke anak-anak FISIP nih, lihat-lihat anak FISIP, anak-anak komunikasi, mereka kegiatannya ngapain. Nah, akhirnya waktu di 2011 ingat banget ada SCTV Goes to Campus, aku ikut lomba juga, lomba presenter berita SCTV gitu. Nah, itu lolos jadi 5 besar dan sainganku waktu itu dulu penyiar pembaca berita TV-TV Cakra Semarang TV gitu-gitu. Dan mereka udah keren-keren banget dan aku masuk di 5 besar, tapi nggak menang juara 1, juara 2 atau juara 3. Mungkin waktu itu dari 5 besar kita paling terakhir. Nah, dari situ juga oke, udah bisa nih gitu. Nah, terus ada titik balik lagi nih, ini menyambung ke pertanyaan sebelumnya nih, mau lagi ingat. Ada juga waktu itu kelas Akademi Indosiar, aku ikut. Waktu itu narasumbernya Tina Talisa, aku ikut sama Ica Anissa Pertiwi angkatanku. Bilang kamu mungkin Tina Talisa itu cerita kalau dia itu dulu jurusannya kedokteran gigi. Terus akhirnya karirnya dia sebagai pembawa berita gitu kan. Nah, dia juga istilahnya kayak relate nih, salah jurusan akhirnya nyemplungnya ke sini. Nah, itu dulu ada salah satu pesan dari Ica nih. Dia bilang gini, Beb gitu. Kalau kamu mungkin dulu pengen ikut ilmu komunikasi, mungkin oke, kamu jurusan ilmu komunikasi, tapi kamu hebat di ilmu komunikasi, itu udah biasa gitu. Sama aja kayak misalnya anak kelautan hebat di kelautan, ya wajar gitu. Tapi kamu anak kelautan, tapi kamu hebat di ilmu komunikasi, itu luar biasa loh. Gitu dia. Itu dulu dia sempat bilang gitu. Itu yang kayak, oh iya nih, bener nih. Sampai sekarang itu keinget-ingat. Nah, itu kilas baliknya. Nah, hubungannya dengan SCTV Ghost to Campus adalah kalau kamu lihat di video klip Mangrove Hidup Kita ke Sumatustik, itu Hmm. aku giginya masih patah. Jadi dulu aku pernah kecelakaan SD sampai kuliah di tahun kedua itu gigiku itu patah setengah gigi depan. Kalau coba perhatiin lagi nanti di video Oh klip iya. Sumatustik, itu giginya masih patah. Nah, itu juga jadi cerita unik karena dulu ternyata dengan gigi patah itu mempengaruhi vokal yang kita keluarkan. Itu juga ikut gara-gara acara SCTV Ghost to Campus juga. Itu waktu itu salah satu mentornya Jeremy Teti, itu dikasih kita di kayak semacam audisi, cocok nggak kira-kira kamu jadi presenter berita, jadi kayak nyobain gitu kan. Nah, pas dikasih review, ternyata pas dilihat dari kamera, ini muka udah kamera face nih gitu. Tapi kekurangan kamu cuma satu gitu, kata Jeremy Teti. Gigi kamu itu harus diperbaiki gitu. Kalau mau berkarya sebagai seorang presenter, ataupun sebagai seorang penyanyi atau yang memang tampil di depan umum dan di depan kamera, itu penampilan wajah itu harus diperhatikan gitu. Salah satu kekurangan kamu adalah gigi kamu setengah gitu. Pasti kamu ngomong S-nya bocor gitu. Nah, itu inget banget tuh. Oh iya bener gitu. Jadi setiap kali ngomong pasti S-nya itu ada kayak gitu. Pasti ada sedikit desisnya yang keluar gitu. Nah, pas nyanyi itu di video klip juga aku dengar-dengar, iya nih S-nya nggak bener, nggak bulat gitu. Nah, akhirnya dari situ juga jadi salah satu cerita unik juga pas dinyanyi gitu. Jadi kadang-kadang kalau ingat video klip Kesematustik, aduh ini zaman-zaman gue belum mengenal yang namanya penampilan depan kamera nih gitu. Karena kalau kamu lihat itu giginya masih patah setengah gitu. Nah, di awal memang nyanyi-nyanyi, terus semakin ke sini nyanyinya juga tetap gitu. Karena akhirnya aku join paduan suara Undip. Nah, itu juga dulu Serius Kak? Sama ya, lah, sama. aku angkatan 2012 suara tenor 2.
Karena dulu Aku gini, bahas satu, aku bahas satu. karena gini, karena aku anaknya kan ini ya eksploratif ya. Jadi karena memang dulu kuliah ngerasa kayak aduh tekanan tugasnya ngeri banget nih gitu. Jadi mencari pengembangan diri di sisi lain salah satu yang aku cari itu ya gagal di radio ya nyoba di suara yang lain di paduan suara karena jadi penyiar atau menjadi penyanyi kan basicnya juga sama-sama di public di olah vokal kan. Di voice production. Iya, betul. Jadi ketika kamu bisa olah vokalnya bagus, juga pendengar juga nanti pasti akan bisa menilai kamu sejauh apa value kamu gitu. Dan tentunya juga jam terbang juga. Gitu. Tapi aku baru ikut di tahun 2012 dan itu tapi jarang 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 ini sih jarang 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 latihan juga. Dulu pelatihnya siapa, Mas? Mas Dulu Budi masih bukan? iya Mas sama Budi, sama Pak Jono juga. Dulu masih sama Pak Jono. Bapak. Ya, sama Bapak terus teman-teman alumni-alumni gitu, senior-senior. 2012 tuh ke Cina kalau nggak salah ya, PSM. Siapa? Iya, ke Cina. Terus sempat ke mana lagi tuh? Ada yang waktu itu juga pernah yang mau ke Latvia gitu. Tapi aku nggak pernah ikut yang ke luar negeri karena aku jarang latihan karena kan latihannya tiap hari kan. Dulu tiap hari banget. Tiap hari, tiap malam. Iya, tiap hari dari jam 1 dan itu sampai sore banget gitu. Sementara kita juga dulu masih harus bagi waktu dengan praktikum dan juga jadi asdos dan lain-lain gitu. Kira cuma bisa ikut menyerap ilmu di awal-awal aja. 2012. Iya, Seangkatan sama siapa sih? Mas Nanda bukan? Bukan ya? sama Nanda siapa? Sama Mbak sama Mbak Bit Mbak Bit Bitinia. ya Bitinia, Areta, Mana? Emmanuel. Oh iya iya. Terus tadi kan kamu nanya kenapa nggak milih ya, jadi penyanyi aja gitu kan? Sebenarnya nggak mengenyampingkan juga gitu karena nggak berfokus di penyanyi gitu ya istilahnya ya. Karena aku ngerasa di nyanyi aku masih basic banget sih gitu. Aku juga dulu anaknya sempat insecure sama diri sendiri gitu. Makanya dulu beruntung banget punya teman-teman yang suportif dan mereka kayak menyadarkan kamu tuh loh punya bakat di sini, kamu tuh loh bakatmu di sini biasa gitu. Karena asal kamu tahu juga dulu sebelum di Kesematusik juga aku join nasyid dulunya gitu. Join nasyid itu Oh, Nasid tuh yang cowok-cowok itu ya, yang yang akapela gitu. akapela ya. Yang Ya, Islam-Islami gitu nggak iya sih? betul. Lagu religi. Nah itu join di nasyid juga, cuman nggak tahu kenapa mungkin karena lebih nyaman, bukan nyaman sih, lebih ke senang aja gitu bisa menyapa orang lain karena mungkin anaknya ini ya anaknya memberikan pelayanan yang baik buat orang lain kali ya jadi lebih melayani orang kayaknya lebih enak gitu dengan jadi MC. Tapi kadang kalau nyanyi juga aku kalau ada kesempatan buat nyanyi berkarir di dunia penyanyi aku pengen jadi wedding singer sih gitu. Oh, wedding singer juga. Kayaknya enak gitu karena kalau udah tahu nge-handle acara wedding itu enak banget mau jadi MC, mau jadi wedding singer gitu. Cuman sekarang kayaknya pengen nge-branding di MC, tapi brandingku kan dulu The Master of Your Ceremony gitu kan. Nah sekarang brandingku aku ganti, kayaknya lebih enakan Your Multi Talent Partner gitu. Kalau kamu lihat di Instagram aku, tagline-nya aku, kalau kesempatan kan Mangrove is Lifestyle. Gitu kan. Kalau aku please jagainin Your Multi Talent Partner. Gitu. Jadi Your Multi Talent Partner. jadi maksudnya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada kalau misalnya ada kesempatan buat berkarya lagi di menyanyi ya oke. Kalau di MC ya oke. Jadi nggak menutup diri untuk belajar hal-hal yang baru. Oke, keren. Kak, kalau ini kan di era sekarang kan kita kan terbiasa dengan istilah yang kita kenal dengan personal branding gitu. Ya Kalau betul. dulu mungkin kan nggak seperti sekarang ya, sosial Betul. media Iya. diciptakan seperti ini. Nah, seberapa penting sih Kak personal branding menurut Kak Afrizia? Ya, itu salah satu senjata kalau kata aku di zaman sekarang. Dulu mengenal Instagram itu di tahun akhir kuliah sekitar 2014, ingat banget. Waktu bimbingan skripsi ini pada heboh nih ada Instagram nih, ada Instagram. Afrizal lu nggak bikin Instagram gitu kan? Nah dulu
baru kenal media sosial itu Twitter kalau di awal-awal. Kalau kesempat kan juga dulu di awal-awal kan Twitter, Facebook gitu. Itu juga dulu belum kepikiran buat nge-branding karena dulu mungkin orang-orang brandingnya adalah lebih ke jam terbang, kemudian kemampuannya dia, kemudian dari mulut ke mulut, paling gitu-gitu aja. Nah, ternyata semakin berkembangnya media sosial, itu jadi salah satu hal positif bijak bersosial media itu adalah dengan kita memberikan value yang ada di diri kita melalui branding di media sosial kita. Dan itu aku juga banyak belajar banget dari Kesemat, karena kan kamu tahu sendiri, Kesemat SOP-nya seperti apa, brandingnya seperti apa, ya mau nggak mau harus itu terus yang dipakai. Nah, itu coba aku aplikasikan sekarang ke diri aku. Kalau kamu, kita sih baru temenan di Instagram baru hitungan hari ya. Kalau dulu-dulu baru. juga aku di Instagram isinya paling cuma buat foto, paling foto selfie, foto narsis, foto kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Belum kepikiran buat menseriusi si profesi sebagai MC ini. Dulu mungkin masih kalau tamat kuliah memang aku anaknya belum mau untuk kerja di kantoran. Dulu belum pengen punya rutinitas yang bangun pagi, kerja pulang sore, terus malam. Enggak, dulu aku masih pengen mengeksplor diri. Makanya dulu habis kuliah itu masih sekitar 4 tahun aku punya waktu untuk mengeksplor diri. Itu kegiatan apapun aku jalanin gitu, masih yang sekedar freelance. Dulu nggak berorientasi ke income per bulan gitu. Pokoknya ini aku nyaman menjalankan ini. Nah, dan aku belum kepikiran buat punya rutinitas bangun pagi terus pulang sore tiap hari, itu belum kepikiran, tapi tetap coba-coba daftar gitu kan, sambil sambil jalan sambil ini, dan itu ternyata di masa-masa itu kepikiran kira-kira ini gue pengen apa ya, pengen kerja apa, pengen apa gitu kan. Akhirnya mendalami diri kembali. Tapi ini job MC sering datang terus nih, Zah, lo hari ini bisa bantu gue nggak gitu kan, ada acara nih di CFD gitu, ada promo ini, kamu bisa nggak bawain ini, produk knowledge ini, terus ada acara ini nih, ada MC nih, bantuin ibu ini nih, bantuin bapak ini nih. Nah, dari situ pulang-pulang bawa amplop gitu kan. Oh, ini kayaknya kalau tiap hari kerja gini enak nih, cuman kan itu nggak tiap hari gitu. Dulu di Semarang belum pernah kepikiran buat branding diri sebagai MC. Tapi semenjak pindah ke Bali, itu ternyata, wah, ini udah lihat profil-profil teman-teman MC nih di Bali. Aku kepoin kan, dengan adanya media sosial, dengan adanya hashtag, kemudian dengan adanya website-website kayak Bright Story dan lain-lain, ternyata itu jadi salah satu ajang buat kita dalam tanda kutip menjual diri nih kepada klien gitu. Nah, dari situ aku mulai sadar gitu. Jadi aku harus punya batu loncatan untuk bisa, ini harus diseriusin. Kalau enggak, nanti kamu nggak bakalan, ya tetap jalan itu apa ya? Jalan itu nggak lurus gitu. Maksudnya itu nggak ada kerangkanya. Nggak Gitu. fokus, nggak fokus. Iya, nggak fokus. Jadi sekarang kamu harus bisa nih membranding gitu. Meskipun nanti isinya masih campur-campur, tapi tetap harus punya branding. Dan akhirnya belajar makin ke sini karena juga di salah satu job desk aku di BROL adalah mengelola media sosial, jadi sering ikut pelatihan juga, analisis media sosial dan lain-lain. Oh, ternyata begini caranya. Oke, aku branding diri aku sebagai seorang Your Multi Talent Partner gitu. Karena aku bisa, kamu mau aku nyanyi aku bisa, kamu mau aku nari aku bisa, kamu mau aku jadi MC aku bisa. Jadi ya, tell me what you want gitu. Jadi aku nge-branding, personal brandingnya seperti itu. Tapi tetap aku punya value yang lain gitu. Di sisi lain, sebagai alumni ilmu kelautan dan alumni Kesemat, salah satu tanggung jawab itu jadi tanggung jawab jadi tanggung jawab moral sih menurutku. Sebagai seorang mangrover nih ya, gitu. Jadi kampanye, kita kan punya, ada motonya Kesemat kan, ada penelitian, pendidikan, kampanye, dokumentasi, konservasi gitu. Karena dari kelima ini aku ambil yang kampanye karena memang dulu di Menkomsi jadi awal dari staff, kemudian aku jadi Menkomsi. Itu senang banget ketika Mangres kita turun ke Tugu Muda kan, kampanye kan, campaign. Dulu ada juga flash mob gitu. Terus kemudian itu juga senada, akhirnya passionnya dapat, tapi nilai konservasinya juga dapat, nilai kampanyenya dapat. Nah, ini yang coba aku bangun branding di diriku sekarang. Karena aku lagi nge-branding yang MC. Nah, nanti ada lagi nih yang di bagian mangrovingnya gitu. Dan beberapa karyaku kan juga ada yang terkait dengan mangrove juga. Nah, itu jadi aku pengen menciptakan branding
aku sebagai seorang apa ya istilahnya seorang entertainer tapi aku punya value konservasi karena aku sebagai alumni ilmu kelautan, aku juga punya tanggung jawab moral untuk bisa mengajak lingkungan di sekitar aku untuk sadar dengan lingkungan lautnya, konservasinya, seperti itu. Dan personal branding itu harus dimulai dari sekarang, jangan nunggu-nunggu. Kadang kita insecure dengan diri, ntar aja deh, belum banyak nih, belum Nah, banyak nih itu. jam terbangnya, Itu Kak. bentar aja deh, Kayak gitu. belum punya nih fotonya, jangan ntar dulu deh, belum punya nih materinya gitu. Belajar dari Kesemat, bagaimana Kesemat membangun sebuah organisasi UKK hingga akhirnya sekarang bisa banyak cabangnya. Nah itu juga jadi inspirasi. Dulu ingat banget diajarin Mas Aris pokoknya gini, pokoknya gini, pokoknya gini. Dulu kan akhirnya lahir kan ada Kemangtir lah, Kemangi, Kiamat. Nah aku juga pengennya kayak gitu gitu. Afriza Khan ini banyak nih, MC lah, inilah, itulah gitu. Jadi sekarang udah mulai coba, akhirnya uh, uh, apa namanya punya satu buku nih. Ini salah satu tips juga untuk personal branding. Kalau bisa dibikinin di buku deh, dibikinin mappingnya gitu. Misalnya kamu value-nya apa aja, ini, kayak gitu. Dan itu harus mulai dari sekarang karena zaman sekarang media sosial itu udah gencar banget dan orang bisa aja nyari kita hanya menggunakan hashtag. Itu pengalaman aku dengan personal branding. Kalau kamu lihat di foto-foto aku habis MC, itu pasti aku kasih hashtag banyak. MC ini, MC ini, MC ini. Kira-kira aku mikir kira-kira dengan foto ini orang pengen cari MC ini, dia nemu hashtag, akhirnya yang keluar foto aku gitu. Karena aku beberapa kali dapat job wedding itu juga gara-gara apa coba? Gara-gara mereka nyari hashtag. Iya. Nah kebetulan aku tinggal di Bali juga bukan di Denpasar ya. Jadi aku masih jauh banget, masih sekitar 3,5 jam dari Denpasar ke arah barat. Itu di sini memang belum semaju Denpasar. Kita di sini masih ya kayak kota biasa lah gitu. Cuman ada KFC dan itu pun nggak 24 jam kayak Salatiga. Jadi nggak kayak Semarang. Semarang kan kotanya udah gemerlap banget nih. Nah mungkin Denpasar udah gemerlap banget, tapi di Jemberana nih enggak. Gitu. Makanya cuma bisa mengandalkan media sosial karena itu adalah salah satu jembatan kita untuk bisa eksis di dunia entertainment dan juga di dunia di kancah pekerjaannya gitu. Luar biasa, Penting bisa banget, jadi penting banget. ini ya sumber rezeki buat kita Iya, juga ya. betul. Gitu. Oke. Dan ada caranya nggak sembarangan juga. Dan Ya, yang penting betul. mulai. Yang penting mulai duluan. Yang penting mulai dulu, benar. Mulai dulu. Nanti kan perkara itu jelek bisa dihapus. Perkara fitnya berantakan ada aplikasi buat merapikan fit. Jadi semuanya ada. Tenang. Yang penting mulai dulu karena kalau nggak dimulai itu nggak bakalan jalan. Bener deh. Jadi sekarang jangan mikir dulu deh hasilnya jelek atau bagus, yang penting jalan dulu. Karena nanti ketika kita sudah jalan beberapa tahun, mungkin 1 atau 2 atau 3 tahun ke depan kita bisa lihat, oh, oke ternyata ini dulu adalah jawabannya ini nih. Itu juga jadi salah satu tips juga. Gitu. Oke, siap. Oke Kak, keren banget ininya sih ceritanya tentang personal branding ya. Ya, betul. Berarti ini ya bisa disimpulin berorganisasi itu penting ya kalau menurut Kak Afriza dulu. Kalau menurut aku penting karena akhirnya bisa jadi salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kita sebenarnya ini nih gitu yang baik buat kamu. Sorry to say, beberapa teman aku ada yang memilih untuk anti organisasi ada. Tapi akhirnya jalan yang mereka tempuh udah jelas. Mereka pengen fokus di bidang akademisi, terus ya berkutit di situ gitu. Nah, sementara orang yang kayak aku itu juga penting untuk kita mengenali personal kita orang yang kayak apa. Mungkin saja mereka yang anti organisasi udah mengenal dirinya. Nah, seperti aku yang belum mengenal diriku di awal-awal kuliah, aku masih pengen, aku pengen belok ke sini nih, pengen di jurusan ini, aku pengen ini, pengen itu, pengen ini. Akhirnya organisasi ini jadi salah satu jalan untuk kita bisa mengenal diri lebih dalam, mengembangkan diri dari explore. Iya, mengeksplor diri. Aku bisa bilang dengan bangga, organisasi juga akhirnya yang membentuk personal brandingku sekarang. Dan itu penting banget. Berarti. Ya, betul. Ya, pada intinya sih kita apapun pilihannya berorganisasi atau tidak, kita harus berpikir prinsipnya gini.
ketika kita memilih sesuatu nih, pikirin dulu nih baik buruknya. Kalau aku memilih sesuatu nih, aku harus mikirin, Ada konsekuensinya ya? iya, ini baiknya pilihan, kemungkinan terbaiknya seperti ini, kemungkinan terburuknya seperti ini, dan kita harus siap di kedua-duanya. Itu sih. Jadi kita bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Karena kadang banyak orang yang pengennya ini, egoisnya tinggi nih, pengennya ini, tapi dia tidak siap menerima resikonya gitu. Itu juga aku belajar dari organisasi. Karena di organisasi sendiri kita ternyata punya banyak mentor gitu. Itu yang aku dapetin dari senior-senior, Mas Aris terutama. Itu banyak banget dimentorin hal-hal yang untuk mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang, karena nggak bisa ditutup, kita harus paham bahwasanya orang-orang yang lebih tua dari kita kan pasti pengalamannya lebih banyak ya, jadi mereka bisa mengarahkan kita, dan itu aku dapat dari organisasi bukan dari kuliah. Kalau kuliah sih paling lebih banyak ke akademik ya, ujung-ujungnya nanti nilai akhirnya apa gitu kan, terus kemudian pengen mengembangkannya ke arah mana, dan ternyata dari organisasi akhirnya aku dapat, oke, aku anak kelautan, aku lulusan oceanografi, aku ternyata punya cara lain untuk bisa bertanggung jawab dengan ilmu yang aku dapatkan gitu. Salah satu misiku itu sebagai seorang, istilahnya kan aku orang yang bisa dibilang spokesperson ya, jadi orang yang bisa ngomong. Aku punya nilai-nilai hal-hal yang harus diketahui oleh orang awam dari ilmu kelautan. Salah satunya itu beberapa kali event juga aku sering ngomong untuk hal-hal yang berkaitan dengan konservasi, karena itu penting, karena nggak semua orang tahu ternyata dengan kita buang sampah sembarangan dampaknya itu akan ke laut gitu. Nah itu hal-hal Iya. yang kayak gitu jadi misiku gitu loh. Jadi kayak misi terselubung nih gitu. Kita tahu dulu ada mata kuliah pencemaran laut gini. Oh, oke, ini harus disampaikan ke orang umum. Gitu. Ini kita menyadarkan. Jadi Oke. itu caranya. Mungkin kan kalau dulu kita pikir, oke, kuliah, lanjut kuliah S2 jadi dosen. Dosen mengajarkan kita ilmu yang bersifat apa ya, dalam banget untuk suatu pelajaran. Aku nggak mau menggali itu terlalu dalam. Aku cukup tahu sedikit aja, tapi tahu dampaknya seperti apa. Akhirnya aku bisa mengkomunikasikan ini ke orang lain dengan bahasa dan kemampuan yang aku miliki. Gitu. Sharing ya, tetap sharing Ya, betul. sesuatu yang baik lah. Ya, tidak meninggalkan juga ilmu-ilmu yang ada di kuliah, tapi nggak sedalam dulu waktu belajar. Nggak sampai rumus-rumusnya, nggak. Mohon maaf, gitu. Tapi berarti karena dipertemukan oleh orang-orang di dalam organisasi, kemudian Kak Afrizan ini mencoba hal-hal yang mungkin belum pernah dicoba, mengeksplorasi diri, akhirnya ketemu nih ya. Akhirnya Ya, salah satu tibalia juga tadi di Kesemat juga ya. ya, Kak, boleh nggak nih Kak Afriza lucu-lucuan nih? Kak ya, Afriza, kalau boleh tahu kan MC itu mood ya, mood suatu acara ya, yang ya, bikin betul. mood orang naik ataupun turun itu Betul. dari MC-nya gitu. Ya, betul. Boleh nggak nih seru-seruan nih, kalau lucu-lucuan, seru-seruan Ah, terakhir kalau misalkan Kak Afriza lagi nge-MC acara yang formal, ah, acara nggak formal, sama acara, ah. contohnya acara reuni gitu. Apa? Coba, Acara, kan acara acara apa? formal nih gimana? Acara formal. Ini Seru-seruan acara nih. formal lebih ke corporate gitu ya. Webinar ini webinar serius, ada pembicaranya dari Kementerian Kelautan, ada Pak Menteri, ada Oke. KLH. Ini kamu berani bayar berapa nyuruh aku untuk bawain ini? Enggak bercanda. Ya, benar sih yang kamu bilang sebelumnya ya. Benar yang kamu bilang. Kadang aku juga pernah merasa pas lagi MC mood aku nggak mood nih gitu. Pernah, tapi tetap ya itu namanya apa ya, istilahnya teresnya harus ada. Gitu. Ini kita coba acara yang formal dulu ya. Acara yang formal berarti nggak terlalu banyak senyum ya. Jadi lebih kayak mungkin acara upacara atau acara apel gitu kan. Jadi paling kok aku jadi malu ya. Malah ditantang gini aku jadi ini ya, jadi grogi ya. Kok aku jadi grogi nih kalau misalnya lagi bawain acara biasa aja, ini kok sekarang ditantang sama kamu pres aku jadi grogi loh. Oke, mungkin opening kali ya. Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang pada hari ini. Kita bertemu di Gedung Observasi Laut Nasional. Tentunya pada hari ini 30 Agustus 2021 kita dalam kegiatan Bincang Alumni Kesemat. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawali lagi dengan berdoa. Maka dari itu berdoa untuk tegak berdiri kepercayaan masing-masing, kami silakan. Mungkin gitu kali bawaannya ya.
Tapi kalau misalnya acaranya yang acara bebas mungkin gigs gitu kan, atau acara konser or something yang lebih Oke, lebih relax, lebih fun, seru ya. gitu kan, misalnya Jembrana mana suaranya, selamat malam. Halo guys, saya MC Pisa Kanin hadir kembali menemani kalian, dan tentunya pada malam hari ini kita akan bersenang-senang karena pada malam hari ini kita akan merasakan vibes kembali setelah kita hampir 2 tahun menjalankan pandemi nih ya. Sekarang kita ada konser. Misalnya gitu kan, jadi bawaannya lebih bagus. Nah kalau wedding beda lagi. Kalau wedding, ya kalau wedding juga gini. Aku juga banyak belajar di wedding. Kalau di wedding yang secara Muslim kan ada akad, ada resepsi juga kan. Aku kebetulan memang kalau di wedding untuk beberapa jenis wedding aku belum menguasai, terutama mungkin yang wedding beberapa untuk orang Chinese atau untuk yang wedding internasional, aku belum pernah handle, tapi udah pernah hadir gitu. Jadi aku masih handle yang wedding wedding biasa lah, maksudnya wedding yang lokal-lokal Indonesia gitu ya. Akad, kemudian resepsi gitu. Nah kalau di akad juga bawaannya serius, karena akad kan banyak esensi-esensi hikmat gitu kan. Paling bawaannya juga kayak formal banget. Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang pada hari ini. Kita berada di majelis yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi banyak emang harus pelafalan beberapa ayat suci Al-Quran juga kita harus pasti, karena ada doa pembuka, ada doanya gitu. Ya, terus nanti ada kayak sungkeman gitu, itu agak formal. Nah kemudian kalau yang di resepsi itu kayak tadi, kayak mimpin konser aja kadang gitu. Jadi kayak misalnya di wedding kan gitu, hadirin yang kami muliakan, sambutlah dengan bahagia newlywed, misalnya Ganis dan Sasa gitu kan. Terus nanti kita mengundang keluarga gitu kan, ngomong-ngomong. Atau sekarang nih lagi pandemi yang aku dapetin banget adalah mengumumin prokes nih gitu kan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan dan juga keluarga yang berbahagia, kami senang sekali mewakili tuan rumah ingin menghimbau kepada Bapak Ibu tamu undangan yang baru saja tiba untuk senantiasa mengindahkan protokol kesehatan yang berlaku. Gitu. Jadi kayak lebih enjoy di resepsi, karena kalau di akad itu sebelum akad sebelum sah nih, sebelum ijab kabul itu memang kondisinya aku juga kadang agak tegang gitu. Karena kita kan nggak tahu nih nanti pas akad ini si calon pengantin prianya benar-benar siap nggak gitu, atau lagi nanti kan ada momen-momen haru kan, kadang kita juga terbawa suasana gitu. Jadi kalau di akad tuh biasanya agak-agak beberapa ada yang puitis juga gitu kan. Ikut deg-degan ya. Tapi jujur li MC ketika ngejob itu lebih enak dibanding ini barusan kamu tantang. Kayak ini lebih gimana ya, lebih grogi aku. Karena basically udah aman. Ini nih Kak, ini yang mungkin banyak teman-teman tuh nggak tahu kan. MC nih, MC kita entertain orang lain. Kadang kita nggak tahu kan sebelum MC itu apa yang terjadi gitu loh. Iya betul. Itu gimana sih untuk keep profesional gitu di atas stage and show must go on gitu, gimana? Salah satunya adalah jam terbang. Kemudian yang kedua preparation, dan yang ketiga adalah ilmu peres. Jadi ini banyak aku pelajarin juga untuk jam terbang. Itu ternyata semakin kita sering membawakan acara, semakin kita bisa mengenal jenis-jenis acara dan mengetahui hal-hal yang terjadi dalam suatu acara. Itu menjadi catatan sendiri bagi kita bahwasannya oke, next time kalau ini terjadi aku harus ini, next time hari ini terjadi aku harus ini. Itu pertama untuk jam terbang ya. Kemudian preparation, karena ini juga penting, meskipun kita udah sering dapat job nge-MC ini, bahkan diminta nge-MC impromptu kayak tadi kan istilahnya impromptu ya, secara dadakan, itu juga kita harus punya preparation, itu tadi, latihan vokal, latihan ngomong di depan kaca, atau mungkin malah latihan merekam diri sendiri, itu penting, karena menurutku ketika kita nggak bisa untuk ngomong sama orang lain, itu kalau nge-MC kan kita punya audiens ya gitu. Nah ketika misalnya kita nggak punya teman-teman yang bisa nge-support kita di sekeliling kita bisa menilai diri kita sendiri melalui depan kaca atau dengan video. Jadi nanti kita ngomong, oke, ternyata aku kalau ngomong senyumku nggak boleh lebar karena mukaku terlalu lebar, jadi kalau senyumnya lebar ternyata lebay. Terus yang kedua, oke, mataku besar sebelah nih, jadi aku harus menggunakan kaca. Terus
aku harus bisa punya hal yang menonjol dengan orang lain. Itu dapetnya kita dari preparation. Karena dengan preparation kita akhirnya bisa mengenali diri kita, plusnya kita di mana, minusnya kita di mana, dan yang umumnya, yang lazimnya itu seperti apa. Dan kita akhirnya akan tahu, oke, di celah ini aku masuk sebagai untuk icebreakerku, di sebelah ini masuk sebagai ciri khasku gitu. Nah, itu di preparation. Terus yang ketiga dari Peres tadi aku bilang. Jadi kita harus punya kemampuan untuk bisa dalam tanda kutip acting nih gitu. Padahal nih iya Peres itu penting karena kenapa? Ketika kita misalnya ketemu dengan orang ataupun ketemu dengan klien, kita mungkin secara pribadi punya preferensi ya. Saya kayaknya nggak suka dengan orang yang terlalu banyak omong atau orang yang terlalu pengen ngomong terus. Tapi kalau dia posisinya sebagai klien kita, apa kita bisa ngeliatin kita nggak suka? Nggak mungkin kan? Iya Pak, iya Bu, gitu kan? Kalau misalnya kita nggak suka kan, iya Pak, gitu kan paling gitu. Tapi kita harus punya bisa bermain dalam artian kita sedikit menghargai orang itu dengan cara Peres tadi. Meskipun dalam hati sebenarnya kita gedek banget, tapi kita harus dituntut untuk bisa mendengarkan dia seolah-olah dia nggak merasa kita tuh nggak trek sama dia. Itu banyak dapat klien juga. Misalnya ada yang klien kayak saya nggak suka kamu pakai baju ini, saya pengennya kamu kayak gini. Itu ada juga yang akhirnya kita kena mental kan. Jadinya jadi kita harus bisa untuk berpikir cepat membalikan keadaan seolah-olah memang itu tuh tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi kita harus bisa, oh iya gitu, bener gitu. Padahal sebenarnya, aduh. Tapi itu bukan dalam artian kita fake ya, enggak. Tapi itu salah satu pelajaran mungkin dari bagaimana cara kita menghadapi orang lain. Dan itu aku belajar juga itu dari aku sering searching juga beberapa tips-tips public speaking. Ada beberapa hal yang memang kita harus menjadi otentik. Ya. Terus kemudian kita juga ada beberapa hal yang sifat pribadi kita ternyata nggak bisa dibawa ketika kita menjadi seorang public speaker. Ada hal-hal tertentu yang kita nggak boleh kayak gini, kita harus murah senyum. Kita nggak bisa yang kayak ketus, kita nggak bisa yang kayak diem terus. Kita harus bisa. Nah, terkadang untuk orang introvert juga agak susah sih kalau menurutku. Jadi kita harus dituntut jadi orang yang extrovert juga. Jadi kayak misalnya kita bertemu klien kan nggak mungkin dong nunggu kliennya dulu. Dia dulu deh yang ngomong. Masa gua nggak bisa nih nyapa orang duluan, nggak bisa. Kalau misalnya emang mau berkecimpung di dunia entertainment ya kayak kita harus itu tadi Peres. Jadi meskipun kita gue nggak bisa nyapa orang duluan tapi halo gitu, halo saya Friza, padahal kita nggak pernah melakukan itu. Nah nanti akan semakin terbiasa, akhirnya kita bukan dalam artian fake, enggak, tapi belajar belajar bagaimana kita mengkondisikan diri kita itu, memposisikan diri kita sebagai seorang lain itu acting deh, kayaknya harus jago acting beneran. Karena kalau misalnya orang tahu sifat asli kita sebenarnya kita nggak suka kan kayaknya nggak enak gitu. Jadi harus kayak gitu. Harus ini ya, bisa gimana harus kita bisa menata hati gitu harus bagaimana kita menata hati, dan itulah salah satu indikator profesionalnya seseorang, dia bisa nggak mengatasi situasi tersebut gitu. Kayak kapan hari aku pernah beberapa kejadian nge-MC itu tiba-tiba di gedung itu listriknya padam, nggak bisa ngomong dan lain-lain, ya aku harus tetap gemeter karena senjatanya MC apa? Mic kan, mikrofon. Kalau listriknya padam, gimana kita mau ngomong untuk mengumumkan sesuatu? Akhirnya apa yang aku lakukan adalah setiap ada tamu yang kebingungan, pasti kan situasi kacau tuh. Ini lampu gini. Kita dituntut untuk jadi orang. Kita juga sebagai MC sebenarnya anjir gimana gue mau ngomong nih, gitu kan? Terus, kita juga nggak boleh ikut panik, tapi tetap kalem. Ya sabar. Ini tim teknisnya sedang bekerja Bu, mohon maaf sebentar ya Bu, gitu. Mungkin jadi orang-orang yang kayak gitu. Apalagi waktu itu acaranya wedding sih, jadi kayak beberapa tamu undangan juga kayak gimana nih padam nih gitu. Kita berdiri tuh jadi yang kayak sabar gitu. Padahal sebenarnya dalam hati gue juga mau ngomong gimana nih gitu. Terus juga pernah kasus kayak tiba-tiba ada kejadian belakang panggung, ini nggak padam listrik tapi singernya mau nyanyi tapi ada kendala teknis di alat musiknya nggak bisa nyala waktu itu. Jadi mau nggak mau si singer ini kan nggak bisa nyanyi.
Nah, aku itu udah bukan waktuku, bukan bagianku untuk di sesi acara itu, karena itu adalah penyanyi. Akhirnya secara profesional aku naik ke panggung lagi karena si singernya nggak bisa nyanyi. Akhirnya apa yang kita lakukan bukan nyanyi bareng, tapi kita ngobrol selama sampai si alat musik itu bisa jalan. Jadi itu harus Oh banyak iya, mikir, ngomong iya, iya. apapun itu. Jadi kita Improvisasi, improvisasi. iya, improvisasinya itu harus ada. Jadi kita ngomong kayak berdua, iya gimana Mbak, seolah-olah itu tidak terjadi, alat musiknya nggak rusak gitu. Akhirnya udah dikode oleh orang backstage, udah oke gitu. Oke deh Mbak gitu kan, langsung aja langsung nyanyi gitu. Nah itu dinamika yang kita temukan kalau dalam beberapa hal. Nah ini juga pernah kejadian waktu kita di Kesemat. Waktu itu kita ada acara Semnas di Teluk Awur, itu kan. Nah kalau di Kesemat kan gitu ya, kita rapat plan A, plan B. Nanti ini nggak bisa, ini gimana? Ini nggak bisa gimana? Hal-hal yang kayak kadang kita anggap nggak penting, tapi ternyata itu kejadian gimana gitu. Itu pernah dulu kejadian waktu, aduh aku lupa itu MR apa MC gitu. Pokoknya lagi Semnas, waktu itu presidennya masih Mas Fuad Asari. Kamu kenal nggak? Hmm, Nah, tahu Mas Mas Fuad, Fuad. ya waktu itu lagi Semnas kita di Teluk Awur. Tiba-tiba listriknya padam. Ya, gitu. Itu pernah kejadian. Aku nge-MC. Oh, di saat itu benar-benar plan B waktu rapat itu terjalankan, dan itu kita baru ngerasa rapat memang harus detail, kita harus bisa memikirkan ini. Gitu. Itu waktu itu listrik di Teluk Awur padam. Wah, itu press buat aku ingat banget, langsung gerak cepat, jerat gitu. Kita yang di depan ya cuma bisa kayak ya itu tadi improvisasi. Sebenarnya kita juga was-was, tapi harus tetap senyum gitu biar terkesan tidak terjadi apa-apa, harus tetap peres nih gitu kan. Terus akhirnya begitu press fuad udah jalan, bus langsung pokoknya geraknya cepat banget, biar akhirnya listriknya nyala, akhirnya berjalan lagi seperti biasa gitu. Dan di situ juga kita sebagai MC profesionalitas kita juga diuji nih gitu. Ketika misalnya ada kendala teknis, kita bisa nggak memberikan kata-kata yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya listrik padam itu kan semua orang tahu. Kita kan nggak mungkin, maksudnya mungkin penggunaan kata-katanya ada kendala teknis gitu kan. Atau mungkin kayak kasus aku tadi, alat musiknya rusak, kan aku nggak mungkin ngomong, tadi tahu nggak alat musiknya rusak, tahu kan nggak mungkin gitu. Kita kan membocorkan aib kita sendiri. Jadi kita mungkin kalau misalnya ada yang tanya atau apa ya paling ngomongnya dengan bahasa-bahasa yang lebih enak didengar, misalnya kendala teknis, apapun itu kendala teknisnya ya pokoknya kendala teknis gitu. Nggak mungkin kita bilang iya alat musiknya rusak gitu, baterainya habis, kan nggak enak gitu. Jadi kendala teknis. Jadi itu pinter-pinter kita untuk bisa mengasah profesionalitas kita, profesionalisme kita, dan itu didapatkan dari jam terbang. Sama kita rajin nggak baca buku, rajin nggak nonton video gitu. Zaman sekarang media sosial nggak hanya buat personal branding, tapi buat pengetahuan kita juga itu harus dimanfaatkan. Oke, luar biasa. Mantap, mantap. Kak Arja, merasa nih kita udah ngobrol banyak banget. Sebelum mulai nih teman-teman nih menitipkan ini pertanyaan, Ya. satu pertanyaan. Oke. Ada nggak sih Kak tips dan trik buat teman-teman ini yang mereka punya passionnya itu bisa sampai bisa menghasilkan uang gitu loh. Tips dan triknya adalah kamu harus sering-sering bertanya ke diri kamu apa yang kamu inginkan. Itu salah satu. Karena kadang kita lupa untuk ngasih waktu ke diri kita sendiri. Kita kadang nggak pernah sadar untuk kita nanya ke diri kita pengennya apa sih gitu. Kalau aku tipsnya gitu, ngomong nih, tanyain bener, cari waktu yang bener-bener di situ kita bisa mikir sendiri. Kalau perlu dicatat. Aku anaknya masih sampai sekarang masih punya buku untuk self improvement aku. Aku ada buku sendiri khusus. Misalnya, agenda gitu ya. Agenda. Ya mungkin diary kali ya. Jurnal kali bahasanya sekarang. Kalau dulu mungkin diary gitu. Tapi nulisnya nggak diary, nggak mungkin gitu. Nggak gitu. Tapi itu cuma nulis misalnya ada ide apa. Oke. Misalnya kayak aku nulis itu untuk cari tahu, oke, aku orangnya kayak gini, kalau ngomong ini. Itu kita nulis semua tentang baik buruknya diri kita, itu di situ. Dan maunya kita apa. Itu dijabarkan semua sampai benar-benar udah nggak tahu apa lagi ya. Nah,
Nah, itu salah satu tipsnya. Untuk apa? Agar kita tahu diri kita pengennya apa. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa selain memberikan waktu kepada diri kita juga harus bisa melihat peluang di depan kita seperti apa. Peluang ini dalam artian apa yang kita lakukan sekarang dan apa sumber daya yang mendukung itu harus kita tahu. Kalau aku dulu pengen sih jadi dosen, pengen sih lanjut kuliah S2. Tapi ternyata sumber daya di belakang untuk mendukung itu tidak ada gitu. Dalam artian mungkin kalau aku pengen S2, oh ribet lagi nih ini dan lain-lain, akhirnya aku skip dulu. Salah satu caranya mungkin ya cari beasiswa gitu. Atau dan lain-lain. Nah, itu kita harus bisa memapping peluang kita, analisis SWOT diri kita sendiri. Kamu pernah belajar menggunakan metode SWOT? Tahu. Belum. Itu salah satu. Strengths, weakness, Ya, opportunity. nah itu Threat. kita bikinkan ke diri kita. Strength kita di mana, weakness kita di mana, tantangan kita apa, ancaman kita apa, itu harus bisa kita lakukan ke diri kita agar kita cari tahu nanti mappingnya seperti apa. Karena kan kalau di analisis SWOT kan ada kan, misalnya nanti di kuadran 1 nih hasilnya kuadran 1 berarti harus memperkuat di ini gitu. Nah, itu harus dilakukan ke kita. Kemudian yang kemudian yang berikutnya, ketiga kali ya. Aku nggak hitung. Berikutnya adalah kita harus menjalankan apa yang kita lakukan sekarang dengan penuh syukur. Mengeluh boleh, tapi jalan. Itu tadi yang aku bilang, mulai dari sekarang. Gitu. Kita akan tahu nanti seperti apa, itu nanti di 1 tahun. Jangan kamu pikirin deh nanti belakangnya kayak apa, tapi prosesnya tetap kamu indahkan. Gitu. Boleh kita mengeluh, boleh kita sambat, boleh kita insecure, boleh. Tapi tetap apa yang kita lakukan di depan kita sekarang, kita harus jalani dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita. Karena apa? Pada akhirnya nanti di 1 atau di beberapa tahun yang akan datang, kita akan bisa lihat, waduh ini dulu ya, kalau misalnya dikit lagi aku bisa kayak gini, ini hasilnya maksimal. Nah nanti supaya tidak ada penyesalan. Gitu. Itu salah satu tipsnya. Kemudian berikutnya adalah kita harus bisa ke diri kita nih ya, ke diri kita. Setiap kali kita mengambil keputusan, kita harus pikirin kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuknya agar kita bisa menimbang risikonya seperti apa. Kayak aku dulu nih, misalnya sekarang. Dulu aku pernah berpikiran gini, kalau aku ambil dance, nari, ini kalau kamu lihat salah satu konten multi talent partnermu ini, gitu. Salah talent aku kan joget nih, entah itu Zumba, entah itu TikTok ataupun apa. Karena dulu salah satu yang aku jalanin pas kuliah juga aku aktif di organisasi kedaerahan dan kita aktif nari tradisional dan aku nggak mau itu berhenti. Akhirnya dulu aku untuk memutuskan mengupload video aku dance di Instagram, aku mikir kemungkinan terbaiknya seperti ini, kemungkinan terburuknya seperti ini. Nah, kemungkinan terbaiknya adalah orang bisa lihat aku punya banyak talent yang bisa diperhitungkan, aku punya anak-anaknya berbakat, dan syukur-syukur nanti bisa engagement audiens yang lebih banyak di media sosial, followerku makin nambah, dan aku bisa mengeluarkan value-valueku gitu kan. Kemungkinan terburuknya adalah, laki-laki kok hobinya nari gitu. Itu dulu terus dinyinyirin orang, siap nggak? Ternyata secara tidak langsung itu tuh dulu pernah kejadian juga gitu, dan salah satu cara mengatasinya udah ada gitu loh. Maksudnya gini, kalau dinyinyirin orang ya udah nggak usah dibalas gitu. Itu juga salah satu metodenya udah banyak nih sekarang. Itu tipsnya. Pikirkan kemungkinan terbaiknya apa, kemungkinan terburuknya apa, siap. Gitu. Terus jangan pernah menutup diri untuk belajar sesuatu hal yang baru. Itu yang terus aku aplikasikan ke diriku sekarang. Misalnya kita meskipun mau dimanapun, kayak tadi kasusnya aku dari di Semarang, aku udah punya banyak teman-teman di event organizer, aku udah punya banyak relasi di sana sini, udah pernah MC di sana sini. Ketika aku dicampakkan, ketika aku berpindah ke suatu tempat yang lain, aku nggak punya apa-apa, mulai dari nol, I start from zero. Gitu. Tapi memang benar sih, kita memulai sesuatu kan memang dari zero kan, to be hero. Nah itu kita akhirnya belajar untuk bagaimana bisa mengembangkan relasi dengan orang lain. Terus berikut tips, jadi kita nggak menutup diri kita nih gitu, karena ada kayak kasus aku pindah ke tempat yang baru itu kan aku memulai dari nol lagi. Jadi aku nggak bisa takabur dong, gue udah pernah loh dulu kayak gini, tapi pas nyampe di Bali aku nggak punya apa-apa gitu. Akhirnya aku belajar lagi dari nol, belajar lagi bagaimana, akhirnya ketemu kan, akhirnya aku bisa mengasah di
acara wedding yang sebelumnya di Semarang aku belum pernah dapatkan. Gitu. Terus akhirnya ketika misalnya aku MC corporate di sini dulu, basicku di Semarang udah kuat untuk corporate, makin oke lagi gitu. Jadi kita jangan pernah menutup diri untuk belajar sesuatu hal apapun itu. Gitu. Apapun itu selama itu tidak merugikan orang lain dan selama itu baik, ya why not? Gitu. Persetan orang mau ngomong apa. Dan terakhir adalah nggak terakhir sih, masih banyak banget tipsnya. Latihan. Iya, berikutnya latihan dan repeat. Latihan dan repeat. Nanti akan ketemu kok di mana titik kita merasa misalnya dari 1 sampai 10, oke, 1 sampai 10 mungkin aku dinyanyi mungkin masih sampai 7 gitu. Tapi di nari aku udah sampai segini, terus di MC aku udah sampai segini. Gitu. Terus terakhir mungkin triknya adalah jangan belajar sesuatu hal yang baru itu nggak menutup diri ya. Terakhir mungkin ini kali, bersyukur kali ya. Karena secara tidak langsung Tuhan pun ikut andil dalam perjalanan kita. Kita bingung, doa dong. Jadi ya salah satu caranya kadang Tuhan menunjukkannya dengan cara yang tak terduga. Aku juga nggak pernah menduga akan bertemu dengan kesemat gitu. Dan aku selalu bersyukur, aku selalu bilang, mungkin kayaknya dulu cara Tuhan untuk ngasih aku agar bisa bertahan hingga akhirnya aku lulus dan tidak merugikan orang tua ataupun merugikan yang lain, ya aku ketemu dengan kesemat ini dan itu menurutku udah secara semesta mendukung deh aku diarahkan ke sini gitu. Itu kita nggak boleh lupa untuk selalu bersyukur. Mungkin itu aja tips dan triknya. Pokoknya tetap harus jangan menutup diri pokoknya. Gitu. Oke, Kak Riza. Ini kalau diterusin masih banyak ini, seru Masih banyak. soalnya ngobrol. Kak, mungkin untuk bincang alumni hari ini cukup. Terima kasih banyak Kak Iya. Riza udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar Amin. sana. Sehat selalu Kak Riza. Ya, Ini sama-sama, Pres. keluarga alumni Kesemat ada agenda buat reuni akbar nih, kira-kira mau beli nggak Kak Riza di Mau bulan apa? Oktober Bulan Oktober, virtual nih? Atau di Semarang? di Semarang? Ditunggu deh kabar-kabarnya di sebenarnya si Ganis juga udah pernah bilang sih, udah pernah bilang untuk ada reuni akbar, cuman mungkin gara-gara pandemi nggak tahu deh jadi apa enggak, tapi mudah-mudahan aja, ini kan masih PPKM nih, Oh mudah-mudahan ya, aja nanti kalau udah sedikit longgar, pokoknya kalau ada acara ya pasti ikutlah, orang udah bagi oke. teman juga kan. Oke Kak, terima kasih. Siap kok jadi MC-nya, siap. Oke, kita salam Iya, baik. salam baik. Semangat, Mang Rufer. Sukses selalu ya, Pres.